Jadi Bapak dan Ibu, kisah di dalam Al-Quran, fil Quranil Karim innama hiya ibratun. Menariknya kisah di dalam Al-Quran beda dengan novel, beda dengan fabel, beda dengan kisah-kisah yang lain. Si Kancil mencuri timun, atau juga mungkin kisah bawang merah, bawang putih. Itu kan hanya kisah-kisah fiksi, walaupun ada hal yang baik yang bisa kita ambil. Namun di dalam Al-Quran istimewanya innama hiya ibratun amatun. Di dalam kisah tersebut itu ada ibrah, pelajaran. Kisah nyata, ada pelajarannya, wa mau'idatun. Dan barang siapa yang mau mendalaminya, itu ada nasihat. Dan Allah itu merangkum kisah-kisah itu di dalam Al-Quran begitu komplitnya, dan itu hampir Bapak dan Ibu semuanya itu berisi tentang masalah kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam kita semuanya, yang telah memberikan pada kita banyak kenikmatan, banyak kebaikan, banyak sekali hal-hal yang itu terkadang banyak orang lupa. Dan hakikat nikmat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah rizki yang sangat besar. Dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat terus bisa kita beristiqomah dalam beramal soleh. Yang terkadang banyak orang niku menganggap rizki atau nikmat itu begitu sempitnya, hanya tentang nominal. Karena banyak kita temui orang yang uangnya banyak, tapi belum tentu dia bisa membeli kesehatan. Beli obat yang mahal bisa, berobat ke tempat dokter spesialis, bahkan mungkin ke luar negeri yang di sana tempat khusus dan terkenal, tapi belum tentu, bahkan tidak bisa orang sekaya apapun itu beli yang namanya kesehatan. Begitu juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak setiap orang yang kaya, yang tentang nominal di rekeningnya banyak, itu bisa membeli yang namanya makanan enak, rasa enak. Kalau mungkin beli makanan yang mahal-mahal bisa, tapi kalau merasakan enak atau tidak itu belum tentu bisa. Tapi terkadang kalau kita melihat orang yang pagi hari sederhana, pagi hari ngopi, ngeteh, berangkat ke sawah sambil bawa peralatan andalannya, pacul, arit, sak piturute, berangkat ke sawah, macul,
sampai sekitar jam 11 siang, panas terik berkeringat, bahkan terkadang boten kelambenan ya. Saking panasnya, datang istrinya ngirim bawa makanan, di situ nasi kalih pecel, sepele murah. Ketika dimakan nikmatnya sambil berada di gubuk, sambil minum teh anget, teh Solo, legi, sepet, nah, itu terasa nikmat. Sedangkan orang yang bisa ke restoran kemanapun itu, namun ketika seandainya sedang diambil kenikmatannya, sakit gigi mawon kan katanya. Niku nggak akan bisa merasakan semahal apapun makanan itu enak rasanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada hari kali ini, pada saat ini, pada detik ini yang patut banyak kita syukuri, patut banyak kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita selalu aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga orang-orang saleh yang selalu mengikuti jalan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari kali ini saya di sini akan sedikit membahas ya berkaitan tentang salah satu kitab yang judulnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah nabi, dongeng-dongeng nabi. Walaupun kalau dongengan terkesan fiktif, bukan nyata, tapi ini adalah kisah nyata, kisah-kisah para nabi yang dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau juga mengarang salah satu kitab yaitu Qasasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi. Kenapa di sini penting sekali, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada kisah cerita. Karena cerita niku di antara kita, nek misalkan kalau suruh mendengarkan pengajian yang monoton kan ngaten niku terkadang ngantuk, males, lesu. Tapi kalau mendengarkan cerita niku enak rasanya, kan nyaman karena cerita. Dan ternyata isi Al-Qur'an itu sepertiganya cerita. Kisah-kisah dari para nabi, para orang-orang soleh dan yang lainnya. Di sini disebutkan di dalam kitab ini, wal qasasu fil Qur'ani la yatanawwalu ashkhasan bidawatihim ay annal qisatu fi Qur'an karim innama hiya ibratun amatun. Jadi Bapak dan Ibu, kisah di dalam Al-Qur'an fil Qur'anil karim innama hiya ibratun. Menariknya kisah di dalam Al-Quran beda dengan novel, beda dengan fabel, beda dengan kisah-kisah yang lain. Si Kancil mencuri timun, atau juga mungkin kisah bawang merah, bawang putih. Itu kan hanya kisah-kisah fiksi, walaupun ada hal yang baik yang bisa kita ambil. Namun di dalam Al-Quran istimewanya innama hiya ibratun amatun. Di dalam kisah tersebut itu ada ibroh, pelajaran. Kisah nyata, ada pelajarannya, wa mau'idatun. Dan barang siapa yang mau mendalaminya, itu ada nasihat. Dan Allah itu merangkum kisah-kisah itu di dalam Al-Quran begitu komplitnya, dan itu hampir Bapak dan Ibu semuanya itu berisi tentang masalah kehidupan kita. Seperti contohnya misalkan ketika dalam kondisi gundah gulana, sedang mungkin memikirkan tak punya keturunan, itu ada kisah dari Nabi Zakaria. Ada juga yang mungkin seandainya dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sakit yang tak kunjung sembuh. Dibawa sana, dibawa ke rumah sakit manapun ternyata tidak ada hasilnya. Dibawa ke pengobatan alternatif, ternyata bukan alternatif, justru malah semakin parah. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kisahnya Nabi
Ayub alaihi salam. Jadi di dalam kisah-kisah Al-Quran itu, bapak-bapak dan ibu, semuanya hampir itu menyangkut tentang kehidupan dan masalah-masalah manusia. Jadi dengan itu kita bisa mengambil apa? Ibrah. Kalau kita sedang punya masalah apa, kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran, di situ ada solusinya. Salah satu kisah yang paling umum, yang itu menjadi kisah paling sedihnya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan di situ Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu disebutkan secara terperinci bagaimana caranya keluar dari kesedihan tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad ketika kekasih yang paling dicintainya, Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia, wafat, dan juga paman yang paling dicintainya yang telah melindunginya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kisah itu wa mau'idatun, ada nasihat di dalamnya, tatakarraru fi kulli asrin au fi kulli usrin. Hebatnya niki Bapak dan Ibu, kisah di dalam Al-Qur'an itu selama-lamanya akan terus berulang, hanya berganti tempat, waktu, dan juga pemainnya. Jadi kisahnya itu akan terus berulang. Kisahnya Fir'aun itu akan selalu ada, walaupun namanya bukan Fir'aun, siapapun itu akan terus ada. Ma'ada kisahun Maryam alaihi salam, kecuali kisahnya Ibunda Maryam. Semua kisah di dalam Al-Quran akan terus terjadi di antara kita, akan terus berputar. Kisah ceritanya itu akan terus ada. Maka ini kesimpulannya, kalau seandainya itu menimpa kita, sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Tergantung kita mau buka, tergantung kita mau mendalaminya atau tidak, mau mengulas, mau mungkin ngoncein apa mboten. Ma'ada kisahtu Maryam, kecuali kisahnya Ibunda Maryam. Ini Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan kecuali kisahnya Maryam. Kisahnya Ibunda Maryam, Bapak dan Ibu, itu adalah kisahnya seorang perempuan yang tak punya bapak, nggak punya suami, bukan nggak punya bapak, nggak punya suami tapi bisa mengandung. Kecuali ini, maka kisah ini nggak akan berputar kembali setelah kisah ini ada. Ini hanya satu, seumur hidup dunia itu hanya satu kali ini saja. Kok ada seandainya seorang perempuan tiba-tiba dia hamil nggak punya suami, entah sudah menikah atau mungkin juga statusnya masih perawan, kok hamil nggak punya suami, terus ngomong, saya itu dapat wahyu dari malaikat, tahu-tahu seperti Ibunda Maryam. Itu nggak ada kisahnya, hanya sekali itu terjadi di dunia. Jadi kalau seandainya kita menemukan ada seorang wanita ngomong seperti itu, saya itu seperti Maryam, saya itu seorang perempuan yang baik, perempuan yang soleh, perempuan yang solehah, tapi kalau tiba-tiba hamil tanpa ada sebab duniawi, tanpa ada pasangannya, pasti itu mungkin bukan pasangan resmi, tapi pasangan gelapnya. Ma'ada kisah Maryam alaihissalam wa Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Kisah Maryam gak akan terjadi lagi, dan juga kisahnya Zaid bin Harithah. Bapak-bapak dan ibu, Zaid bin Harithah ini kisahnya cukup istimewa kalau bagi saya nih. Dimana ini ujian yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya mengisahkan bahwasanya Zaid bin Harithah, beliau adalah seorang budak yang disio-sio, yang diperjualbelikan di pasar budak. Beliau ketika itu masih kecil, kemudian karena Khadijah, istri Nabi itu melihatnya, tertarik dan pengen membelinya.
Dibeli budak tersebut dari pasar budak, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, Zaid bin Harisah ini diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada suami tercintanya. Oh silahkan ini saya beri budak istilahnya, karena budak itu manusia separuh barang. Memang zaman dulu itu ada. Ketika itu akhirnya dibebaskan, kemudian diangkat menjadi anak. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Harisah ini menjadi anak kandungnya. Anak angkatnya dengan apa? Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad menisbatkan nama di belakangnya, mengangkat karena saking cintanya kepada Zaid. Kemudian Zaid ini diganti namanya Zaid bin Muhammad, yang mana ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini enggak boleh secinta apapun dia, sesayang apapun orang tua angkat kepada anak angkatnya, tetap tidak bisa menisbatkan nama bin di belakangnya, enggak boleh. Dan ini haram di dalam Islam, mau itu mungkin pasangan biologis tapi belum menikah. Nah, ini banyak yang terjadi. Hamil duluan, baru ketahuan sudah mulai isi nikah, maka anaknya statusnya menurut para ulama ini bukan anak kandung secara syar'i. Maka maksudnya kepada apa? Waladul firos. Jadi kalau laki-laki nanti bukan bin tapi binti. Maksudnya kepada siapa? Kepada ibunya. Nama belakangnya itu adalah ibunya. Bukan Fulan bin Ahmad, Fulan bin Muhammad, enggak boleh. Jadi masuknya nama ibunya, dan juga itu enggak boleh dimasukkan nama bapaknya, mau diurus pakai apapun itu, secara syariat itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan ketika itu karena sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kembali lagi namanya Zaid bin Harithah. Anak yang sangat dicintai, bahkan Rasulullah itu sampai pengen apa? Namanya itu ada di belakangnya. Namun ujian itu datang ketika Zaid bin Harisah, namanya budak, juga mungkin skillnya dibandingkan dengan para sahabat yang lain beda jauh. Kehidupan ekonominya juga beda jauh dibandingkan dengan Utsman, dibandingkan dengan Tolhah bin Ubaidillah, dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, itu mungkin beda jauh. Namun karena Nabi saking cintanya kepada anak tersebut, anak angkat Nabi, dicarikanlah seorang istri. Setelah dicarikan seorang istri, Zainab, ketemu, dinikahkan, dijodohkan seorang istri yang itu dari keturunan darah biru, dari pemuka kaum, orang kaya, orang istimewa, solehah. Orang soleh ketemu orang solehah, dijodohkan karena perintah Nabi. Perempuan tadi aslinya mungkin ada sedikit rasa, tak terlalu ada rasa suka dan cinta, karena apa? Mantan budak. Tapi karena perintah Nabi, karena Nabi yang melamarkan, akhirnya mau ndak mau ya sudahlah, kita jalin pernikahan saja. Bapak, orang tua, mertua, Nabi sebagai mertuanya, Nabi sebagai orang tuanya, menikahkan mereka berdua, dan mereka singkat cerita menikah. Zaid bin Harisah sebagai mantan budak yang mana kehidupannya sederhana sekali, termasuk orang miskin pada saat itu, menikah dengan seorang putri yang itu dari bangsawan dan juga orang kaya. Ini penting bapak-bapak dan ibu. Salah satu syarat menikah itu yang perlu dipertimbangkan itu adalah yang namanya sekufu. Sekufu itu seleting. Orang kaya, walaupun ini bukan syarat pasti, tapi carilah yang sama, yang paham agama dengan paham agama, yang mungkin seandainya ekonominya tidak terlalu tinggi, carikan yang sama. Karena apa? Takutnya junjing.
Seperti kisah Zaid bin Harithah. Wa taqulu alladzina an'amallahu alaihim wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ketika mereka sudah menjalin hubungan suami istri, namanya perempuan yang biasa hidup mewah, bapak-bapak dan ibu, biasa kecukupan makannya, enak-enak, biasa pergi ke restoran, biasa pergi nginep di hotel bintang 5, biasa pakai pakaian yang bagus, yang bermerek, tiba-tiba ketemu seorang laki-laki yang kehidupannya sederhana. Kadang puasa Senin Kemis, bukan karena apa-apa, tapi karena memang untuk efisiensi anggaran. Puasa Senin Kemis, untuk jajan ke mall naik sepeda motor saja itu beli bensin terlalu berat ya. Sama itu terjadi kepada kisahnya Zaid bin Harithah, di mana seorang perempuan yang biasa hidupnya kecukupan hidup dengan Zaid bin Harithah yang serba sederhana. Makan hanya ada tempe ya cukup, makan hanya ada gandum cukup. Dengan adanya itu perempuan yang biasa hidup nyaman gak betah. Setiap hari akhirnya nopo cekcok. Niki orang soleh dan soleha, sahabat Nabi, dan juga ini juga termasuk sahabiah Nabi. Cekcok satu sama lain gara-gara nopo? Masalah salah satunya berbeda kasta, yaitu dari strata sosialnya dan juga kehidupan ekonominya. Karena ribut terus, akhirnya Zainab binti Jahsy datang pada Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya enggak betah. Padahal itu anak Nabi, anak angkat Nabi yang dicintai, yang dididik dengan baik. Wahai Nabi, saya enggak betah dengan Zaid bin Harithah. Zaid itu setiap hari kerjaannya mengposo kan, misalkan tidak pernah menyentuh saya, tidak pernah mencukupi kebutuhan saya. Sedangkan yang laki-laki wis to Bu pun to mbok nrimo kan ngaten. Pun sing sabar. Yang satu minta sabar, yang satu memang merasa enggak kecukupan. Enggak bisa sinkron. Istrinya protes. Kemudian ngomong, Nabi Muhammad mengatakan sabar. Karena memang kehidupan itu adalah ujian. Sudah kamu pulang, kamu sabar. Pulang kan? Zaid bin Harithah kembali datang pada Rasulullah. Yang tadi istrinya, sekarang Zaid. Wahai Nabi, wahai bapakku, bapak angkatku, mohon maaf. Ini kok saya ini kehidupan keluarga saya itu berat sekali. Setiap hari istri saya itu ngomel-ngomel saja. Ini solusinya bagaimana? Saya itu sudah enggak betah, saya pengen cerai. Nabi Muhammad mengatakan sabar. Sudah kamu enggak apa-apa, namanya keluarga itu enggak ada yang namanya mulus-mulus saja. Kemudian sampailah ketika pengaduan itu berkali-kali, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah apa? Wahai Nabi, kamu perintahkan Zaid dan juga Zainab itu untuk apa? Mereka bercerai berpisah. Dan setelah mereka berpisah, apa yang terjadi? Perintah Allah, nikahilah Zainab binti Jahsy. Ini perasaan seorang bapak, walaupun itu anak angkat. Anak angkat sudah nikah, dijodohkan bapaknya, kemudian bapaknya karena cekcok yang ada di keluarganya pun mawon cerai saja. Setelah cerai apa? Mantan istri anaknya itu dinikahi bapaknya. Apa kata dunia? Ini terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu lil ladzina an'amallahu alaihi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sudah dapat wahyu, namun karena pekewuh dengan manusia, enggak enak dengan manusia, nanti apa kata dunia? Nabi Muhammad mengatakan, sudahlah, kamu tetap sabar saja.
Kamu pertahankan keluargamu, kamu sabar, pokoknya saling mengerti saja. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad, apakah kamu akan mengatakan hal seperti itu? Padahal aku memerintahkan kepada kamu wahai Muhammad untuk agar mereka berdua bercerai dan saya nikahkan kamu dengan Zainab binti Jahsy. Nabi Muhammad SAW ketika Zaid bin Harithah keluar rumah, akhirnya mendapatkan teguran ini, Zaid kembali. Kemudian dikatakan pada Zaid, wahai Zaid, kamu ceraikan istri kamu sekarang juga, saat ini juga. Akhirnya Zaid pulang, ngomong dengan istrinya Zainab binti Jahsy, wahai Zainab, kita hari ini putus saja. Sudah kita hari ini tidak menjadi suami istri kembali. Benar. Akhirnya mereka berpisah dan setelah itu Zainab binti Jahsy itu menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini betapa beratnya kalau seandainya menimpa diri kita. Namun kisah ini tidak akan terulang kembali. Karena ini kisah pengecualian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan hanya ada 2 kisah yang itu tidak akan terulang kembali. Kisahnya Zaid bin Harithah dan juga kisahnya Ibunda Maryam. Jadi ini tidak akan kembali. Sedangkan kisah-kisah yang lain itu akan terus ada, walaupun hanya beda tempat, beda orangnya, dan juga beda pelakunya. Jadi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walidzalika fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yadhkur abtalu hadal qisas bi asma'ihim kamilatan lina'rifa askhosihim bal iktafa bi ismin wahidin am. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah-kisah Al-Qur'an jarang sekali menyebutkan nama secara khusus. Maksudnya bagaimana nama secara khusus itu adalah seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama seperti kalau hari ini presiden ya, itu disebut hanya sekedar presiden, bukan nama perorangannya. Kenapa? Yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kisah ceritanya, bukan orangnya, tapi kisah ceritanya, yang agar kita ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil mauidhah di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab ini dimulai dengan kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Karena memang dalam surat yang pertama kali di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Baqarah, surat tentang sapi. Judulnya itu adalah sapi betina, yang itu mengisahkan kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Dalikal kitabul la raiba fihi. Di sini dikatakan wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dikisahkan tentang awal-awal mula orang-orang yang beriman. Ini kisah tentang tauhid, kisah tentang penguatan keyakinan akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini bapak-bapak dan ibu, kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan pengumuman kepada seluruh penduduk langit ketika itu, wahai makhluk-makhlukku, saya ingin menciptakan makhluk yang namanya manusia. Itu awal mula, di mana di dalam kitab ini disebutkan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Wa id qala rabbuka, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada malaikat, kepada jin, kepada iblis,
Kemudian ketika menyampaikan itu, wa id qala rabbuka lil malaikah. Malaikat itu protes. Malaikat itu bertanya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa? Bukankah engkau nanti ketika menciptakan manusia, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, nanti hanya isinya itu melakukan kerusakan, melakukan kedoliman, dan kesehariannya itu adalah apa? Menumpahkan darah. Jadi ini aktivitas manusia, bapak-bapak dan ibu, yang memang ini kebiasaan manusia. Kerjaannya itu rusuh, kerjaannya itu saling gontok-gontokan, bahkan sampai apa? Wa yasfiku dima, menumpahkan darah, bahkan bukan hanya darah saudara, bahkan hanya bukan darah tetangga, tapi darah siapapun yang merasa mungkin mengganggunya. Hari Kamis yang lalu, bapak-bapak dan ibu, sebuah peristiwa di Mungkit. Seorang anak, 3 orang anak SMA Muhammadiyah, pulang sekolah jam 4 sore masih pakai seragam olahraga, naik motor keluar dari sekolahan, pintu gerbang dibuka, starter dinyalakan, pulang. Niatnya pulang ke rumah, tiba-tiba dari kejauhan motor Vario hitam, boncengan 2 anak laki-laki masih muda, tiba-tiba mepet. Ketika mepet dibuka jaket jempernya, dikeluarkan celurit nih, sajam, dibacok anak SMA tadi, bacok bagian belakangnya, jatuh gelepak. Tidak cukup di situ, ternyata dua pemuda ini kembali ngebut, cari lagi yang sama, pakai baju yang sama, baju alma mater SMA Muhammadiyah, bacok dari belakang lagi, cari lagi, satu lagi, kena lagi. Ternyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika korban itu ditanya, karena selisih 1 hari, hari Jumatnya tertangkap pelakunya, ditanya nih, antara korban dan pelaku nggak sama-sama mengerti sama sekali. Si pelaku nggak tahu siapa yang dibacok, yang dibacok nggak tahu dengan pelaku, ketemu nggak pernah, cecetan nggak pernah, tahu mukanya pun hanya ketika itu. Tapi kok bisa terjadi? Ternyata usut punya usut ditanya oleh kepolisian, kenapa kamu melakukan itu? Karena beberapa hari yang lalu si pelaku itu pernah dikejar-kejar sama anak-anak yang katanya pakai seragam SMA Muhammadiyah. Dipukuli dia, akhirnya nggak terima, merasa nggak terima, pengen balas dendam. Pokoknya yang pakai seragam Muhammadiyah, saya pengen balas dendam. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yasfiku dima, kerjaannya manusia itu memang apa? Sukanya menumpahkan darah, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ini malaikat protes pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukankah kami para malaikat itu engkau ciptakan sudah cukup untuk beribadah, setiap hari sujud, setiap hari berdoa tanpa kita berbuat maksiat? Ini bukan menunjukkan bahwasanya apa? Malaikat itu enggak terima, bukan. Tapi ini menunjukkan, kisah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pada kita dulu, beberapa waktu yang lalu, sebelum diciptakan manusia, itu memang ada beberapa dari golongan jin itu yang suka membangkang, suka membuat keributan, yang akhirnya takutnya kalau seandainya Allah itu menciptakan hal seperti itu, nanti hal yang sama akan terjadi. Namun apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, sesungguhnya aku itu lebih tahu daripada kamu, dan bahkan aku itu tahu daripada engkau yang tidak tahu. Kisah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang maha segalanya, maha mengetahui.
Yang malaikat sendiri ini bukan merupakan makhluk yang suka protes, bukan. Tapi ini lebih menunjukkan kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala yang saking agungnya penciptaan manusia. Meskipun mereka itu banyak melakukan kedoliman, banyak melakukan kejelekan di dunia, namun ketika mereka itu bisa menjadi orang yang taat, bisa menjadi orang yang baik, bahkan bisa melebihi seterata malaikat. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, makhluk di dunia yang paling umum itu ada 3. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Walaupun tumbuhan, batu itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun 3 makhluk yang paling umum ini adalah yang paling disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang satu sudah tidak usah ditanyakan kejelekannya, istilahnya iblis di sini maksudnya. Kemudian yang satu sudah tidak usah dikagumi tentang kebaikannya, malaikat. Malaikat itu ada yang setiap hari mereka itu sujud, itu ada, tak kembali sampai nanti hari kiamat ada. Namun manusia ketika dia jelek bisa melebihi iblis, dan ketika dia baik itu bisa melebihi malaikat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali di sini buka-buka tentang Al-Qur'an, kita dalami Al-Qur'an karena di situ banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, banyak kisah yang bisa kita ambil ibrahnya. Apa masalah kita selesaikan dengan Al-Qur'an. Jadi karena di dalam Al-Quran banyak solusi, dan itu hanya mungkin kita yang kurang membukanya. Jadi begitu sama sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah masuk adzan Isya. Sebelum kami cukupkan, mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, monggo kami persilahkan. Jika saya bisa jawab, saya jawab. Monggo kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita akhiri majelis kita pada malam hari kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.